Halo, assalamualaikum. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel kelas Pak Igun. Melanjutkan video pembelajaran yang kedua kemarin. Di video kali ini kita akan membuat nah, konfigurasi jaringan VLAN ya untuk mode inter-VLAN routing. Jadi apa itu kira-kira inter-VLAN routing? Nah, di sini dijelaskan bahwa inter-VLAN routing adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN yang lain. Jadi artinya antara VLAN satu dan VLAN yang lainnya itu bisa saling terhubung satu sama lain menggunakan metode inter-VLAN routing. Nah, di sini ada tiga opsi untuk inter-VLAN routing, yaitu yang pertama mode legacy ya. Kemudian yang kedua router on a stick. Kemudian yang ketiga menggunakan MLS atau multi layer switch. Jadi kira-kira seperti ini untuk mode legacy ya. Jadi tiap-tiap VLAN itu terhubung dengan router, tetapi setiap VLAN itu terhubung dengan satu interface yang ada di router. Jadi kalau misalkan ada 3 VLAN, berarti ada 3 interface yang terhubung ke router tersebut. Kemudian untuk router on stick ini berbeda ya, berbeda dari mode legacy yang setiap VLAN-nya itu terdiri atau setiap VLAN-nya itu terhubung dengan satu interface. Untuk di router on stick kita cukup satu interface saja bisa menghubungkan beberapa jaringan VLAN. Nah, yang terakhir MLS atau multi layer switch, di sini kita tidak melibatkan router. Kita hanya menggunakan perangkat bernama multi layer switch yang merupakan perangkat switch yang berada di layer 3 juga, yang bisa memiliki akses untuk layer 3. Di sini dengan protokol yang bernama SVI atau Switch Virtual Interface. Kita akan coba untuk membuat ketiga konfigurasi tersebut. Nah, kita langsung saja. Untuk panduannya sendiri kita menggunakan materi ya. Materi untuk pengenalan inter-VLAN routing. Nah, ini adalah topologi dari mode legacy. Jadi setiap VLAN itu terhubung dengan satu interface yang ada di router. Artinya di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian terhubung ke switch. Kemudian dari switch diteruskan ke router dengan interface yang berbeda dengan VLAN 10. Jadi seperti itu. Kita coba saja buat topologinya, kemudian kita lakukan konfigurasi. Oke, melihat dari contoh kita menggunakan satu router, satu switch dan 2 PC. Routernya kita bebas saja di sini ya. Kemudian switchnya juga sama. Selanjutnya PC. Oke, kemudian berikan koneksi atau kita coba hubungkan menggunakan kabel koneksi. Di sini menggunakan kabel strike saja. Kita coba di sini Ethernet 10. Nanti kita tambahkan keterangan saja. Oke. Oke. Kita berikan keterangan di sini bahwa ini adalah FA010 untuk jalur VLAN 10 dan di sini FA020 untuk
VLAN 20. Di sini FA01 dan di sini FA02. Oke, kita coba dulu. Di sini FA00 dan di sini FA01. Oke, kita berikan keterangannya. Kemudian kita tambahkan di sini, ini adalah VLAN 10 dan di sini VLAN 20 dengan IP address perangkatnya 192.168.10.10/24. Di sini 192.168.20/24. Oke. Nah, sekarang kita coba lakukan konfigurasi untuk topologi yang ada di sini. Langkah yang pertama mungkin kita coba berikan IP address terlebih dahulu ya untuk tiap-tiap PC. Caranya masih sama dengan video sebelumnya, yaitu masuk ke desktop, kemudian menu IP konfigurasi 192 ya pada IP address 168.10.10. Kemudian berikan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, selesai. Ini juga tambahkan untuk PC 1, masuk ke desktop, pilih menu IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.20.20. 192.168.20.1. Oke, kemudian enter. Oke, kita tambahkan keterangan untuk tiap-tiap interface ini. Kita IP yang terhubungnya adalah 192.168.10.1.24. Di sini 192.168.20.1/24. Oke. Selesai. Kemudian kita coba lakukan konfigurasi untuk menambahkan VLAN ID untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Pilih switch, kemudian menu CLI di sini, kemudian masuk ke privilege mode, kemudian tambahkan VLAN ID atau kita coba membuat VLAN ID. Di video sebelumnya kita menggunakan perintah VLAN database. Kali ini kita coba akan menggunakan perintah di konfigurasi global. Kita ketikkan perintah config terminal, kemudian enter, tambahkan VLAN-nya, VLAN 10. Berikan namanya untuk VLAN 10 name uang guru, kemudian exit, dan VLAN 20, kemudian namanya adalah ruang PU. Oke, selesai. Kita sudah membuat VLAN ID. Sekarang kita bisa cek terlebih dahulu dengan perintah show VLAN brief. Nah, kita sudah mendapatkan keterangan bahwa kita sudah membuat
VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Langkah selanjutnya masih sama, kita mencoba mengubah akses port untuk VLAN-VLAN yang terhubung dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini VLAN yang terhubung itu adalah VLAN 10, VLAN 10. Interface yang terhubung itu adalah FA10 dan FA20. Kita coba masuk ke konfigurasi, masuk ke interface-nya. Kemudian ubah akses portnya dengan perintah switch port akses VLAN 10. Kemudian exit. Kemudian lakukan hal yang sama atau langkah yang sama untuk VLAN 20 yang terhubung dengan FA020. Masuk ke interface-nya FA020, kemudian switch port akses VLAN 20, enter. Oke, exit. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk mengubah akses juga kepada interface yang terhubung dengan router. Di sini sudah dijelaskan ya, bahwa untuk yang terhubung dengan router berada di FA01 di switch itu merupakan bagian dari VLAN 10, dan di FA02 yang terhubung dengan FA01 berada di router itu berada di VLAN 20. Sekarang kita coba mengkonfigurasinya menggunakan perintah yang sama ya, untuk mengubah akses port ke VLAN yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke interface 01. Ini untuk VLAN 10. Dan kita exit dulu. Masuk ke interface FA02 untuk kita ubah menjadi akses VLAN 20. Selesai. Oke, sekarang kita coba tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini semuanya sudah kita buat ya. Untuk VLAN ID 10 dengan nama ruang guru, itu port yang terhubungnya adalah FA01 dan FA010. Kemudian untuk VLAN 20 dengan nama ruang TU, portnya adalah FA02 dan FA20. Oke, kita sudah berhasil mengkonfigurasi di switch. Sekarang selanjutnya kita coba konfigurasi yang ada di router. Kita pilih routernya, masuk ke mode CLI. Di sini kita berikan perintah 0 saja. Kemudian masuk ke privilege mode, enable. Dilanjutkan masuk ke konfigurasi global. Selanjutnya kita coba mengkonfigurasi IP address di tiap-tiap interface yang ada di router. Masuk ke interface. Interface. Berikan IP address 192
168.10.1.255.255.255.0 enter. Kemudian tambahkan perintah no shutdown. Oke, selesai. Lakukan hal yang sama atau langkah yang sama untuk FA01. FA interface FA01. Berikan IP addressnya 20.1, kemudian enter, kemudian tambahkan perintah no shutdown. Selesai. Sekarang kita bisa melihat bahwa untuk tanda merahnya sudah berubah menjadi hijau seperti ini. Nanti kita akan coba cek apakah sudah terhubung atau konfigurasi yang kita buat sudah berjalan dengan semestinya atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk melakukan tes koneksi menggunakan perintah yang sederhana seperti perintah ping dari PC 0 ke PC 1. Seperti itu. Kita coba di sini masuk ke PC 0, kemudian command prompt perintahnya adalah ping 192.168.20.20. Kita coba apakah sudah terjadi koneksi. Kalau tidak, mungkin kita coba cari apa permasalahannya. Oke, ternyata memang masih belum ada koneksi. Kita coba cek apa saja permasalahan yang ada di sini. Untuk PC mungkin untuk konfigurasi kita sudah sesuai. Di sini 192.168.10.10 dengan default oh mohon maaf, di sini ternyata permasalahannya itu ada di sini. Oke, kita coba. Nah, sudah terjadi koneksi. Mohon maaf karena tadi mungkin gateway-nya yang salah. Sekarang untuk untuk PC 0 dengan VLAN 10 di sini, dan ya sudah pasti berbeda network, sudah bisa terhubung dengan VLAN 20 PC 1 dengan mempunyai IP yang berbeda. Jadi untuk kesimpulannya adalah interVLAN routing bisa dilakukan dengan menggunakan 3 mode. Ini mode yang pertama, kita menggunakan mode legacy. Akan tetapi untuk mode legacy memang yang kurang efisien. Karena apa? Karena mungkin setiap interface VLAN itu harus terhubung dengan satu interface yang ada di router. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan di sini ada VLAN selanjutnya, ini makin banyak interface yang akan terhubung dengan router, seperti itu. Sekarang kita coba untuk membuat interVLAN routing dengan metode router on a stick. Kita buat di sini saja menggunakan topologi yang sama seperti ini. Untuk
untuk router on a stick, nah, seperti ini mungkin kita membuat dengan satu router, dua PC dan satu switch. Akan tetapi untuk switchnya itu nanti cukup satu interface saja yang terhubung, seperti itu. PC, oke, kemudian di sini kita gunakan router dan switch. Kita mengambil contoh yang seperti ini saja, yang di sini saja ya, supaya kita bisa lebih paham. Ini satu terhubung dengan block. Oke, kita sudah membuat topologinya. Ya, terlihat perbedaan yang cukup jelas bahwa di sini untuk mode legacy, switch yang terhubung dengan routernya itu sesuai dengan jumlah VLAN yang ada. Akan tetapi untuk di mode router on a stick ini cukup satu saja, walaupun nanti di sini ada beberapa VLAN yang terhubung, seperti itu. Kita lakukan konfigurasi yang sama dulu untuk kedua PC 2 dan PC 3 dengan IP yang ada di bawah ini. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kemudian 192 168 10 ini masukkan default gateway-nya. Oke, sudah sesuai. Kemudian di PC yang selanjutnya, di PC 3 masuk ke configuration. Di sini 192 168 20 20 gateway-nya 192 168 20.1. Oke, selesai. Kemudian lakukan perintah yang sama juga untuk konfigurasi switch ya. Semua interface yang terhubung kita ubah. Oh tidak, untuk selanjutnya kita coba membuat VLAN ID. Di sini VLAN 10 dan VLAN 20 di switch. Kita buat VLAN di konfigurasi. Oke, selanjutnya VLAN 10 name
kita samakan saja ruang ruang guru, kemudian exit VLAN 20, name ruang TU, dan exit, masuk ke interface FA20 S10, FA10 switch port akses VLAN 10, kemudian exit, kemudian masuk ke 20 switch port akses VLAN 20. Nah, perbedaan yang paling besar untuk mode router on switch, perbedaan yang paling jelas di router on stick adalah keterlibatan mode terang di sini. Jadi kita membuat atau mengkonfigurasikan terang di interface yang terhubung dengan router, yaitu FA01. Kita coba konfigurasikan FA01 menjadi mode terang. Perintahnya adalah switch port mode terang. Enter. Selesai. Jika sudah seperti ini, kita coba untuk konfigurasi di router. Nah, untuk router sendiri ya, jika tadi masing-masing interface kita berikan IP address, di sini satu interface kita berikan 2 IP address dengan menggunakan sub interface dan protokol .1Q untuk tiap-tiap VLAN. Caranya adalah kita masuk dulu ke router, kemudian ke menu CLI. Nah, di sini kita no saja, masuk ke privilege, masuk ke konfigurasi, kemudian masuk ke sub interface yang berada di FA00, interface FA0/0, tambahkan titik, kemudian ikuti nomor VLAN-nya, enter. Masukkan perintah encapsulation .1Q 10. Ini adalah VLAN 10 ya. Kemudian berikan IP address-nya, IP address 192.168.255.255.255.0, kemudian enter. Ya. Kita exit dulu, lakukan perintah yang sama untuk sub interface FA0020, FA0020, kemudian encapsulation .1Q20 dan berikan IP address untuk VLAN 20, enter, kemudian exit, kemudian masuk ke interface FA00, kemudian ketikkan perintah no shutdown. Oke, kita close dulu. Oke, kita akan coba untuk melakukan pengecekan hasil koneksi dari konfigurasi yang sudah kita buat di mode router on a stick.
Ya, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi di mode legacy, yaitu kita akan coba untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20. Di sini juga sama, kita akan coba menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 dengan mengetikkan perintah ping, masuk ke command prompt, kita coba ketikkan perintah ping 192.168.2020. Oke, di sini sudah terjadi koneksi ya. Artinya kedua VLAN ini, VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa saling terhubung satu sama lain menggunakan inter-VLAN routing dengan mode router on stick. Nah, terlihat jelas perbedaannya bahwa di sini setiap interface dari switch ya yang menghubungkan beberapa VLAN itu harus ada ya, artinya setiap satu interface terhubung dengan satu interface di router. Tapi di router on stick cukup satu saja, walaupun nanti di sini banyak VLAN ya, ada beberapa VLAN tambahan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga kita akan coba membuat menggunakan MLS atau multi layer switch. Di sini tidak ada router, tidak ada perangkat router, yang ada hanya multi layer switch. Kita akan coba buat topologinya terlebih dahulu menggunakan dua visi saja. Selanjutnya ditambah multi layer switch. Kita coba di sini multi layer switch itu ada di titik ini saja. Nah, multi layer switch, kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel koneksi. Kita ambil topologi yang sama, di sini kita sambungkan dengan A10 pada PS5 kita gunakan FA20. Kita tambahkan keterangannya saja di sini. Ini adalah VLAN 10. Dan ini VLAN 20. Oke, kita coba membuat konfigurasinya terlebih dahulu. Karena di sini hanya ada switch, tentu saja kita menggunakan konfigurasi semuanya yang ada di switch. Masuk ke mode CLI, kemudian kita di sini no. Oke, kita masuk ke privilege mode, kita ke mode konfigurasi, kita tambahkan VLAN-nya adalah VLAN 10 name ruang guru. Exit, kemudian tambahkan lagi VLAN 20 name ruang T. Oke, kita sudah membuat dua VLAN. Selanjutnya adalah mengubah akses port ya. Jadi kita mengubah akses port, masuk ke interface FA. Tadi FA yang digunakan adalah 010 untuk VLAN 10. VLAN 10
kemudian shift tekan untuk VLAN 20, sama juga di sini switchboard akses VLAN 20. Oke, selesai. Oke, kita sudah selesai untuk membuat VLAN ID ya di tiap-tiap perangkat yang terhubung. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, VLAN sudah kita buat. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat konfigurasi yang sama agar kedua VLAN ini bisa saling terhubung satu sama lain, seperti itu. Nah, karena kita di sini tidak menggunakan router, tentu semua konfigurasinya itu akan kita lakukan di switch ya. Setelah selesai, kita masuk ke interface VLAN 10 ya. Nah, ya di sini sudah bisa untuk memasukkan IP address di tiap-tiap VLAN ya, di tiap-tiap interface VLAN yang ada di multilayer switch. IP addressnya 19.10.1 255 255 255 0, kemudian kita cek, kita keluar dulu, masukkan lagi interface VLAN 20. Oke, kan IP addressnya dan exit. Kita cek dulu ya, interface-nya show IP interface ini sudah ada VLAN 10 VLAN 20. Kita sudah dikonfigurasikan tiap-tiap VLAN mempunyai IP address tersendiri. Oke, setelah kita mengkonfigurasi semua yang ada di sini ya, baik itu multilayer switch, kemudian PC, langkah terakhir adalah kita coba tambahkan perintah IP routing. Konfigurasi kita IP row. Oke, kita sudah merututkan IP. Sekarang kita coba apakah bisa untuk terhubung atau terkoneksi antara PC 4 dan PC 5. Masih dengan perintah ping
92 168 20 20. Nah, sekarang sudah terjadi koneksi antara PC 4 yang berada di VLAN 10 dengan network 192.168.10, bisa terhubung dengan PC 5 yang berada di VLAN 20 dengan network 192.168.20. Jadi artinya di sini semua konfigurasi yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Oke, silahkan untuk mencobanya dengan cara atau langkah yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang bisa saya berikan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.